Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, banyak pertanyaan ini berkaitan dengan bagaimana penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS, terutamanya bagi guru yang sekarang ini sudah mengacu kepada Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 atau dengan kata lain SKP baru untuk guru. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya yang pertama ini sudah disiapkan dalam bentuk aplikasi yang mengacu kepada lampiran Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Untuk SKP yang dibutuhkan di sini yang pertama adalah saya blok warna biru ini, yaitu data. Nanti di sini Bapak Ibu bisa mengisi data terlebih dahulu. Kemudian SKP-nya, ini SKP yang kita gunakan Bapak Ibu. Ini SKP yang kita gunakan untuk rencana atau target yang akan kita capai pada masa penilaian. Dan ini yang kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini adalah dari capaian target dan capaian yang telah dilakukan oleh seorang PNS. Dan ini dilakukan antara yang dinilai dengan pejabat penilai atau atasan langsung. Nah, kemudian selanjutnya dokumen evaluasi ini terkait sebagai rangkuman dari seluruh rangkaian yang telah dinilai, dan inilah yang dinamakan kalau dulu DP3. Nah, sekarang sangat simpel, DP3-nya atau PKPNS-nya di sini sekarang dinamakan adalah dokumen evaluasi kinerja pegawai untuk periode tahunan, dan masa periode ini penilaiannya dari 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022, hanya segini. Dan yang pihak menandatangani hanya dua, yaitu yang dinilai dengan atasan langsung. Kalau guru adalah di sini kepala sekolah yang atasan langsungnya. Tetapi jika si guru berkeberatan terhadap hasil penilaian yang dilakukan, di sini misalnya sangat kurang, dan ini bisa diajukan ke atasan penilai, atau boleh dibilang kalau di SMA itu adalah Kacabdin. Dan di sini ada catatan rekomendasi kenapa kok dinilai sangat kurang, sehingga memerlukan dokumen evaluasi 2. Nah, ini bentuknya dokumen evaluasi 2. Sehingga nanti setelah berbagai pertimbangan ini ditandatangani oleh yang bersangkutan, oleh penilai, dan oleh atasan si pejabat penilai. Itu mungkin untuk sementara yang kita gunakan. Lalu bagaimana prosesnya? Sebelum kita melaksanakan penilaian, terlebih dahulu disiapkan dulu matrik. Matriknya seperti ini. Matrik ini mengacu kepada pembagian peran dan hasil kerja masing-masing pejabat yang berwenang. Ini mengacu kepada tupoksi masing-masing pejabat yang ada dalam kaitannya dengan penilaian kita. Yaitu misalnya di sini ada kepala dinas, kemudian juga ada pengawas, kemudian kepala sekolah maupun guru yang bersangkutan. Nah, ini sebagai dasar. Nah, tupoksinya tentu ini dibuat sedemikian rupa seperti ini Bapak dan Ibu. Ini dari mana acuannya? Untuk guru, kepala sekolah, dan pengawas itu mengacu kepada tupoksi yang ada dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Yang isinya seperti ini. Sementara untuk rencana kerja atau tupoksi dari dinas maupun Kacabdin ini kita bisa mengacu atau mencari sumber dari cabang dinas maupun kepala dinas yang ada di lingkungan masing-masing, sehingga ini menjadi bahan acuan untuk melaksanakan penilaian yang kita lakukan. Kemudian ada di dalam Permenpan nomor 6 tahun 2022, di sini ada berakhlak. Nah, berakhlak ini kaitannya dengan tugas kita sebagai pegawai yang berkaitan dengan pelayanan kita terhadap pelaksanaan pekerjaan yang kita lakukan. Nah, di sini ada penilaian perilaku kinerja. Ini meliputi ada orientasi pelayanan. Di sini ada dua bagian. Yang kedua ini adalah ekspektasi pimpinan.
Ya, ekspektasi untuk pimpinan artinya nanti kalau penilaian perilaku kinerja bawahannya atau yang dinilai dalam kaitan yang berorientasi pelayanan, misalnya sudah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua ini yang negatif, yaitu kurang memahami dan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga kalau kaitannya dengan memahami ini, maka ekspektasi dari pimpinan adalah maksimal dalam pelayanan. Sementara kalau kurang memahami, di sini ekspektasi dari pimpinannya adalah maksimal dalam pelayanan dan maksimal menerima masukan atau kritikan. Sehingga inilah yang dinamakan penilaian perilaku. Kalau dalam istilah sekarang itu berakhlak di dalam Permen-PAN RB nomor 6 tahun 2022. Terus selanjutnya ini akuntabelnya, kemudian kompotennya, kemudian juga harmonis, kemudian loyalitasnya, adaptif, kolaboratif, dan itu yang menjadi acuan dalam penilaian perilaku. Kalau dulu kita ada berapa aspek, itu kepemimpinan, kejujuran, dan seterusnya. Yang ini sekarang diganti dengan berakhlak. Kemudian ada umpan balik. Nah, umpan balik ini dari penilaian perilaku setelah mengisi berakhlak tadi, bagaimana penilaian perilaku kerja, kemudian ekspektasi dari pimpinan, kemudian nanti ada umpan balik. Umpan balik ini merupakan hasil dari dialog setelah melaksanakan suatu perbaikan atau koordinasi, atau boleh dibilang istilah sekarang itu adalah coaching dengan bawahan. Nah, ini nanti ada umpan baliknya seperti apa. Kemudian selanjutnya ada kuadran. Kuadran ini merupakan bagian dari keseluruhan atau rangkuman penilaian yang telah dilakukan. Di sini ada kurang, ada baik, ada sangat baik. Nah, ini kuadran yang ada nanti di sini nilainya bisa kita lihat, misalnya hasil kerja di atas ekspektasi, perilaku di atas ekspektasi, maka hasil kerja dan perilakunya di atas ekspektasi, sehingga hasilnya sangat baik, dan seterusnya sampai ke bawah. Ini yang dimaksud dengan kuadran. Kemudian ada pola distribusi. Pola distribusi ini merupakan suatu kurva. Kalau dia istimewa, kurvanya seperti ini. Kemudian kalau baiknya seperti ini, dengan ketentuan baiknya itu sangat kurangnya ada 2, kurangnya atau kondaknya 3, butuh perbaikan 6, dan baiknya ada 11. Sehingga menghasilkan suatu kesimpulan bahwa pegawai yang bersangkutan adalah baik. Kemudian yang istimewa, sangat kurangnya 0, kurang baiknya hanya 1, butuh perbaikannya 3, baiknya ada 7, sangat baiknya ada 13. Sehingga ini menghasilkan kesimpulan bahwa kinerja karyawan atau pegawai yang bersangkutan adalah istimewa. Begitu pula yang butuh perbaikan. Untuk butuh perbaikan, kategorinya itu adalah sangat kurangnya ada 3, kurang 4, kemudian butuh perbaikan 10, baiknya ada 4, dan sangat baiknya hanya 3. Ini maka butuh perbaikan. Kenapa ini butuh perbaikan? Kita lihat di sini akumulasinya, bahwa di kategori butuh perbaikannya sangat banyak, berjumlah 10 indikator. Sementara yang lainnya kalau kita ingin baik, di sini adalah yang terbanyaknya adalah baik. Untuk yang sangat baik, yang terbanyaknya adalah sangat baik. Begitu pula seterusnya kalau misconduct atau kurang, di sini kurangnya yang sangat banyak dominan, sehingga menyatakan bahwa di kurvanya itu adalah kurva yang menunjukkan kategori dari masing-masing capaian yang diperoleh oleh pegawai yang bersangkutan. Oke, itu data-data yang diperlukan. Oke, yang pertama bagaimana cara mengoperasikannya. Cara mengoperasikannya, Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita isi data terlebih dahulu. Ini kita isi data pegawai yang nilai. Saya ambil contoh, misalnya ini adalah guru yang ada di sekolah saya, kemudian jabatannya, tinggal mengisi, dilengkapi data-data ini. Kemudian ini nama jabatan penilainya, kemudian pangkat dan golongan yang di atasan penilaiannya, dan seterusnya. Ini acuannya kepada jabatan pada masing-masing Kacabdin atau Kacadin di setiap daerah. Atau kalau di SD, ini adalah SD atau SMP, atau jabatan penilainya adalah biasanya kabid, ya,
atau kepala dinas langsung. Ini tergantung dari kebijakan masing-masing daerah. Kemudian isi tanggal pengisian usulan SKP, ini tanggal usulannya tanggal 3 Januari 2022, kemudian jangka waktu penilaian mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Kemudian tempatnya Serang, pejabat penilai TMT pejabat penilainya. Nah, titik mangsa pejabat penilai tanggal 5 Januari, sementara PNS ini tanggal 4 Januari, atasan pejabat penilainya adalah tanggal 9 Januari 2023. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, jika nanti ini ada tim penilai SKP, jika ada dituliskan timnya, kemudian wilayahnya, kemudian tanggal penilaian tanggal berapa, kemudian tahun penilaiannya, target capaiannya. Ini kalau target capaian itu biasanya adalah baik. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini ada pejabat penilai kinerja. Ini bila ada penggantian pejabat untuk diisi di kolom ini. Itu mungkin yang harus dilengkapi di dalam data. Kemudian ini SKP-nya. Nah, SKP-nya ini Bapak Ibu sekalian kita isi. Untuk SKP ini sudah link ya, sudah ngelink dinas pendidikannya. Ini dari dinas pendidikan udah ngelink dari depan. Ini juga sama sudah ngelink ya. Kemudian Januari juga sudah ngelink. Kemudian ini Bapak Ibu sudah terisi semua ya data yang ada dalam SKP kita. Nah, kemudian ini, nah di sini karena sudah ada isiannya, ini ada ketentuan keterangan di aplikasi ini. Ini kalau yang Bapak Ibu kepala sekolah atau yang dinilai ini guru, maka atasan langsungnya di sini adalah kepala sekolah, intervensi atasan. Maka kepala sekolah ini kodenya adalah 4.1 ya, 4.1 ada di 4.1 ini. Kalau ini yang diintervensinya adalah dari guru, karena atasan langsung dari guru adalah dari kepala sekolah. Nah, kemudian setelah itu diisi 4.1. Kalau nanti yang satu ini adalah untuk dinas. Dinas ini misalnya atasan langsungnya kepala dinas, yaitu diantaranya adalah KCD, kemudian Kabid dan seterusnya. Nah, kalau ini karena guru, maka yang diisi adalah 4, kodenya kepala sekolah itu 4, maka di sini harus diisi dengan 4 semua. Karena nanti isinya dari sini adalah tupoksi dari kepala sekolah. Kemudian yang sebelahnya ini rencana hasil kerja, ini adalah dari guru. Guru itu kodenya 5, kalau pengawas itu 3, kalau kepala sekolah 4. Nah, artinya di sini kalau atasannya dinas, otomatis nanti pengawas misalnya. Kalau Bapak Ibu ini Bapak Ibu tinggal nulis di sini ada 5.1. Ya, kalau di sini isi 4, ini beda lagi, ini adalah peran kepala sekolah. Nah, ini otomatis aplikasinya berubah di sini. Maka di sini yang ditulis adalah 5, karena 5 ini adalah jabatan guru. Nah, dari mana ini? Ini merupakan bagian dari tupoksi ya, atau juga bisa dilihat dari matrik. Nah, ini linknya berada pada link tupoksi ini. Nah, ini tugas utama Bapak dan Ibu guru di sini ya. Nah, ini makanya harus disiapkan dulu tupoksi Bapak dan Ibu guru. Nah, di sini dia. Nah, ini tupoksinya. Nanti linknya ke sini dia arahnya. Diarahkan ke sini. Nanti kalau Bapak Ibu mau merubah, jangan merubah di aplikasinya, tapi rubah di tupoksinya. Nah, mana perubahannya? Ini misalnya biasanya jabatan. Kalau evaluasi hasil ini udah pasti ada yang beda itu di 5.4. Ini ada yang menjadi wali kelas, ada yang menjadi wakasek, nanti tinggal dirubah di sininya. Kemudian di sini ada laporan pengembangan diri, yaitu untuk PKB ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, itu diubahnya di sini. Nah, itu di bagian yang sini. Nah, ini Bapak Ibu tinggal mengisi di sini. Yang nomor 2 berarti 4.2, 5.2. Kemudian nah ini kenapa kosong? Karena di sini bagian dari laporan evaluasi, di sini ada laporan kegiatan tugas.
Ini boleh karena di tupoksi Bapak Ibu guru ini nanti berkaitan dengan nomor 3 tugas kepimpinan ya. Nah, ini bisa di sini ini bisa dikosongkan. Kemudian di nomor 4. Nah, di nomor 4 ini adalah laporan pengembangan. Nah, Bapak Ibu juga sama membuat laporan pengembangan keprofesionalan. Di sini 4.4, di sini 5.5. Selanjutnya untuk tugas tambahan ini tugas pimpinan adalah membuat laporan. Nah, Bapak Ibu, dokumen pelaksanaan kegiatan tugas lain. Nah, yang kemudian dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi ASN. Nah, Bapak Ibu di sini apa? Nah, ini bisa dimasukkan tupoksi yang lain yaitu untuk membuat bagian dari kepengurusan MGMP. Termasuk di sini adalah mengikuti kegiatan webinar itu sebagai bagian dari tugas tambahan. Nah, setelah itu di sini kemudian Bapak Ibu sekalian kita lanjut bagaimana cara mengisi kinerja pegawai yang dinilai atau ASN yang dinilai. Jadi ASN itu yang sudah menginput targetnya, ini kita nilai keberhasilannya dengan cara jika ini misalnya si ASN ini mengisi kuantitasnya jumlah dokumennya 1, maka kalau memang sudah sesuai dengan apa yang diisi targetnya ini maka kita isi dengan 1 di enter. Nah, ini sudah sesuai, aplikasinya sudah mengikuti apa yang kita input di sini. Kemudian bagaimana kualitasnya? Jika kualitasnya ini di bawah 100%, kalau 100% kita isi 100%, tapi kalau misalnya kurang maksimal maka boleh kita mengisi misalnya di sini 85%. Nah, ini udah otomatis ini kalau 85% dia bagus, tetapi kategorinya adalah baik, ini yang ada di sini. Kemudian untuk waktu ini 1 bulan ya. Nah, selanjutnya untuk laporan pelaksanaan penilaian. Laporan pelaksanaan penilaian ini kita, Bapak Ibu gurunya atau pegawainya kita isi 1 laporan ya, kita isi 1 laporan. Nah, kemudian bagaimana kualitasnya? Kalau kualitasnya biasanya laporan penilaian itu masih ada kekurangan, rata-rata kekurangan laporan penilaian itu tidak adanya validasi soal atau baik validasi ataupun analisis secara kualitatif maupun kuantitatif. Maka kita taruhlah ini adalah 75%, maka kita tulis 75%. Kalau 75% di sini kategori penilaiannya cukup. Nah, tentang waktunya ini 12 bulan. Kemudian untuk kuantitas kaitannya dengan laporan evaluasi pelaksanaan penilaian itu adalah 1. Kualitasnya gimana? Ini taruhlah misalnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka nilainya adalah 85. Nah, kemudian untuk waktu pelaksanaannya ini biasa tidak meleset, rata-rata jalan 6 bulan. Tapi kalau misalnya tidak dilaksanakan sepenuhnya dalam waktu 6 bulan, maka boleh kita menulis di sini 5. Ya. Kemudian untuk laporan pelaksanaan kegiatan tugas tambahan, ini kalau tidak ada laporan ditulis 0. Cuman konsekuensinya kalau tidak ada laporan ini dia buruk sehingga nilainya 0. Tapi biasanya ini Bapak Ibu guru punya laporan tersebut. Kemudian bagaimana kualitasnya? Kalau kualitasnya maksimal boleh ditulis 100%, tapi kalau misalnya kurang maksimal untuk laporan pelaksanaan kegiatan tugas tambahannya ini misalnya tidak lengkap dokumentasi segala macamnya, Bapak Ibu boleh misalnya tulis sesuai dengan penilaian Bapak dan Ibu, boleh 95%, boleh juga 90%, atau mungkin tergantung dari kualitas laporan yang dibuat oleh pegawai yang dinilai. Ini misalnya bisa 70% misalnya. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu waktu pelaksanaannya sesuai atau belum. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga selanjutnya terkait dengan laporan pengembangan profesi. Ini kaitannya dengan diklat dan karya tulis. Misalnya di situ targetnya hanya 1, maka pada saat pelaksanaannya ada 3. Ini boleh Bapak Ibu tulis 3. Kualitasnya 100% misalnya. Kemudian waktunya 6 bulan. Nah, tugas tambahan juga sama. Jadi yang file yang kosong ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan.
Ini 1, misalnya 100, kemudian ini ada 12 bulan pelaksanaannya, kemudian sertifikat. Ini kaitannya dengan webinar ya. Webinarnya ada enggak? Ternyata hanya ada 2. Nah, ini kategori cukup. Jadi target dari 3 itu hanya diperoleh 2. Kemudian otomatis kualitasnya tidak 100%, tetapi dia hasilnya hanya misalnya ini 75% dalam waktu pelaksanaan 6 bulan. Ini Bapak Ibu sekalian, sehingga dari hasil ini adalah baik hasilnya. Tetapi ini ekspektasinya ini di bawah ekspektasi, maka Bapak Ibu menyesuaikan yang di sini. Ini di bawah ekspektasi, artinya Bapak Ibu perhatikan yang ada di kesimpulan penilaiannya. Jika di sini di bawah ekspektasi, maka ininya juga harus di bawah ekspektasi, disesuaikan. Jadi ini belum dilingkan ke rumus. Jadi belum dilingkan ke rumus, maka ini di bawah ekspektasi. Nah, ini kaitannya dengan penilaian kinerja. Selanjutnya nanti akan dibahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana penilaian perilaku kerja. Itu saja sebagai tambahan. Selanjutnya bagaimana kita mengisi perilaku kerja. Nah, setelah kita menuliskan atau mengisi kinerja PNS, kemudian kita isi perilaku kinerja. Perilaku kinerja ini terdiri dari 7 bagian. Ada orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini yang kita isi di sini di aplikasi sudah disiapkan. Kalau kita isi ininya udah sesuaikan dengan ini, ada satu-satu. Kalau satu ini kaitannya dengan orientasi pelayanan yang terdiri dari 3 bagian. Satu-satu itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang 1-2 itu ramah dan cekatan. Yang 1-3 itu melakukan perbaikan tiada henti. Nah, ini Bapak Ibu tergantung dari penilaian kepala sekolah atau atasan. Kalau misalnya Bapak Ibu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ternyata Bapak Ibu belum memenuhi kebutuhan, belum memenuhi pelayanan masyarakat, maka ini adalah isinya 1.11. Ini tergantung penilaian dari atasan. Tapi kalau sudah sesuai, berarti ini pilihannya ada 2, 1.1 maupun 1.1. Begitu pula 1-2 itu sesuai dengan perilakunya positif berkaitan dengan orientasi pelayanan. Tetapi kalau orientasinya negatif itu adalah 1.2.1. Nah, ini kita tuliskan di sini 1.2.1. Nah, ini yang akan berubah nanti di ininya. Nah, ini yang menjadi acuan untuk pengisian dalam penilaian perilaku. Nah, ini dia berubah di sini ya, kurang ramah. Tapi kalau Bapak Ibu isi di sininya sesuai ramah, maka itu adalah 1.1. Cukup itu aja yang ditulis. Nah, kemudian bagaimana ekspektasinya? Ekspektasi yang dibutuhkan di sini adalah Bapak Ibu tinggal pilih 1.1 ini udah disiapkan di sini 1.1 atau dan 1.2. Nah, ini yang dipilih oleh Bapak Ibu. Kalau misalnya ekspektasinya dari yang sudah disiapkan ini ternyata perilakunya negatif, misalnya ini Bapak Ibu tinggal pilih 1.1. Kalau yang perilakunya negatif, maka ini tinggal ditambahkan 1.1. Ini untuk rumusnya, sehingga di sini maksimal dalam pelayanan, benar masukan dan kritikan. Itu Bapak Ibu mungkin yang dapat sementara diisi oleh Bapak Ibu. Dan ini indikator-indikator ini jangan dirubah karena ini sudah mengacu kepada berakhlak ya, sudah mengacu kepada berakhlak yang ada di sini. Jadi ini untuk pengisiannya. Nah, kemudian kalaupun misalnya Bapak Ibu ubah silakan, tetapi 1.2, 1.3 dirubah, jangan dirubah dengan yang lain. Cukup dirubah dengan 1.3.1. Ini perubahannya hanya di sekedar situ karena pilihannya 1.2 ini yang positif, 1.2.1 itu yang
kurang maksimal. Sehingga di dalam ekspektasi pun demikian. Sehingga nanti umpan balik yang diberikan, adalah ini pengaruh terhadap nilai yang ada di samping ini. Kalau Bapak Ibu di sini tulis ekspektasinya 1.1, satunya ada 3 kali, maka nilainya di sini akan 0. Dan ini berdampak kepada nilai nanti perolehan akhir. Kalau ininya di bawah 78, maka itu nilainya di bawah ekspektasi ya. Nah, ini seperti ini. Ini juga sama. Nah, sekali lagi untuk pengisiannya ini 2.1, pilihannya 2.1 atau 2.11. Begitu pula ini. Nah, termasuk ini juga ekspektasi. Pilihannya ada 2, hanya 2.1 atau 2.11. Jadi di belakangnya seperti itu. Ini untuk mempermudah pengkodean dalam penilaian perilaku PNS. Begitu juga seterusnya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, untuk yang di tanda angka-angka ini, perubahannya hanya berkaitan dengan angka yang ada di sini maupun penambahan titik 1 di belakangnya. Ini untuk memudahkan di dalam penilaian, termasuk juga pemberian umpan balik. Nah, setelah itu, setelah sudah terisi semua, ini lihat hasilnya. Ini adalah sesuai dengan ekspektasi. Nah, ini juga harus disesuaikan. Kalau misalnya ini hasil jawabannya ini dikurang, ini ada jawabannya ada 3 di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi maupun di bawah ekspektasi. Di sini juga sama, ini menyesuaikan. Jika ini nanti contoh kita ambil misalnya ini 711 misalnya kita tulis ya. Nanti dia akan berpengaruh ke sini. Ini juga sama. Ini kalau misalnya 7.1. Nah, ini masih udah di bawah ekspektasi. Nah, sehingga di sini nanti kalau di bawah ekspektasi, pilihannya kita rubah, ini di bawah ekspektasi gitu. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah kurang. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk mempermudah ke sini. Tapi kalau di sininya sesuai ekspektasi, misalnya seperti tadi, ini udah sesuai ekspektasi, ini juga sama, kita ubah. Ini sesuai ekspektasi, maka ini kita rubah lagi. Ini sesuai ekspektasi. Nah, kayak gitu. Itu mungkin sebagai gambaran untuk penilaian kinerja dan perilaku PNS yang Bapak Ibu nilai. Bapak Ibu sekalian, setelah semuanya diisi, baik kinerja maupun perilaku, kemudian hasilnya ini sudah link di sini. Nah, ini hasil yang dicapai oleh bawahan atau PNS yang dinilai. Ini hasilnya capaian kinerja ini aja sebetulnya yang dapat dilihat, yaitu baik dengan predikat kinerjanya baik. Nah, ini gabungan dari kinerja maupun dari perilaku. Yang tanda tangannya hanya 2, yaitu pimpinan langsung si PNS yang dinilai dan PNS yang dinilai atau pegawai yang dinilai. Ini sangat mudah untuk sekarang, bermudah. Nah, jika ada hal-hal yang keberatan berkaitan dengan penilaian ini, maka si pegawai yang dinilai dapat mengajukan keberatan ke dinas atau ke Kacabdin masing-masing, yaitu dengan membawa hasil penilaian dengan lampirannya ini dokumen evaluasi 2, sehingga nanti yang ditandatangani hasil keberatannya apa, tindak lanjutnya seperti apa, dengan membawa bukti fisik keberatannya, sehingga nanti format tanda tangannya pun menjadi 3 bagian, yaitu pegawai yang dinilai, pejabat penilai kinerja, dan atasan pejabat penilai kinerja. Oke, itu saja yang dapat disampaikan. Inilah yang sekarang sudah merupakan bagian sebagai PNS kita yang kita hasil kinerja kita 1 tahun ini, yaitu tahun 2022, dengan nama sekarang menjadi dokumen evaluasi kinerja pegawai. Ini sangat simpel, jadi seperti ini hasilnya. Dan nanti yang di print sebagai laporan adalah yang saya cetak, yang saya kasih blok warna selnya ini adalah setnya ini adalah warna biru. Cover, data, SKPJF, kualitatif, evaluasi kinerja, dokumen evaluasi kinerja. Ini yang di print.
saja yang dapat disampaikan pada kegiatan kita kali ini, sehingga dapat mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menjadi masukan yang baik dan menjadi inspirasi Bapak Ibu untuk menyusun SKP kita kali ini. Dan ini nanti bisa langsung ditandatangani oleh kepala kepala sekolah dan pegawai yang dinilai. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.